Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Amadi Akbar. Saya kerowo di sini di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra mengajar sebagai guru mata pelajaran kimia. Saya kurang lebih telah mengajar 7 tahun dari 2016 lah. Dalam pembelajaran kimia di kurikulum Merdeka. Sebetulnya kurikulum Merdeka ini saya juga senang ya dengan adanya kurikulum Merdeka. Memang kurikulum berganti ya. Dari beberapa tahun ke tahun itu berganti, tapi kita juga harus menyikapi positif. Tentunya berganti ini tidak hanya sekedar berganti, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan manusia di kedepannya ya. Khususnya kalau sekarang ini adalah di abad 21 ini. Jadi adanya kurikulum Merdeka ini sebetulnya menyupport atau mendukung sekali manusia di abad 21. Dan saya sebagai guru kimia tentunya mensupport apapun potensi minat bakat dari peserta didik ataupun santri di sini gitu ya. Karena ya tidak semua santri itu atau tidak semua peserta didik itu mampu menguasai mata pelajaran kimia, tapi yang penting kita bisa memberikan aplikasi gitu ya, atau pemanfaatan yang ada memang di ilmu kimia seperti itu. Kalau untuk penyesuaian tentunya sudah pasti ya. Setiap pergantian kurikulum di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan, atau bahkan sampai ke setiap guru, pasti ada penyesuaian, banyak pembelajaran, banyak pelatihan-pelatihan yang harus kita lakukan. Tapi justru itu adalah sebagai bentuk kita sebagai guru ya, adalah pembelajar akhir hayat, pembelajar sampai akhir hayat. Memang guru dituntut setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap kedepannya itu harus terus belajar. Jadi kalau guru tidak ingin belajar, maka sebetulnya berbahaya gitu ya bagi pendidikan kita. Memang yang saya senang gitu ya, di kurikulum Merdeka ini banyak juga komunitas-komunitas yang mendukung kita dalam penerapan kurikulum Merdeka gitu, yang membantu juga dalam pengajaran kurikulum Merdeka seperti itu. Ya, untuk pendorong partisipasi aktif di pembelajaran kimia, khususnya di kurikulum Merdeka, yang terpenting sih sebetulnya kita ambil hati santrinya dulu ya, kita ambil hati peserta didiknya dulu. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa memulai pembelajaran kalau misalnya kita tidak tahu kondisi, situasi, dan juga hati setiap peserta didik. Karena ada juga mereka yang memang saat itu merasa terpaksa untuk belajar gitu ya, atau merasa saat itu juga tidak tidak siap ya dengan pembelajaran hari itu, maka kita harus kondisikan siap dulu. Ketika santri atau peserta didik ini mereka sudah siap untuk belajar, baru kita bisa memulai pembelajaran tersebut. Dan setelah itu tentunya kita harus melakukan pembelajaran secara kontekstual. Jadi kimia itu kadang memang kan dianggapnya sulit ya, dianggapnya rumus gitu ya, dianggapnya hal-hal yang memang bersifatnya abstrak. Tapi kita harus munculkan pembelajaran, ya kalau saya karena sebagai guru kimia, memunculkan pembelajaran itu secara kontekstual. Jadi jangan hanya kita mempelajari, melihat rumusnya, tapi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau tantangan sudah pasti setiap sekolah punya tantangannya masing-masing ya, berbeda-beda. Kalau saya pribadi khususnya karena memang mengajar kimia dan juga di boarding gitu ya, di pesantren, yang jadi tantangan adalah yang pertama ada beberapa hal yang memang konsep kimia harus dimunculkan dalam bentuk media gitu ya, karena mereka mungkin jarang melihat ya. Karena di boarding ini mereka tidak selalu keluar keluar lingkungan. Mereka itu tidak semua mereka lihat di sini ya, di boarding itu. Jadi maka saya harus menampilkan media-media yang memang sering mereka tidak lihat di luar sana, seperti itu.
motivasinya lebih ke yang tadi ya. Jadi siswa ini tidak hanya belajar konsep, yang mana konsep itu hanya sebatas nilai begitu. Tapi ini jauh lebih ke depan, kontekstual, sesuai dengan kehidupan yang nyata saat ini atau mungkin yang akan datang, berupa permasalahan-permasalahan sehari-hari begitu. Sehingga ketika nanti santri atau siswa ini lulus, dia itu sudah terbiasa dalam memecahkan masalah-masalah begitu, karena sudah dilatih melalui kurikulum Merdeka ini. Harapannya SMA DT itu menjadi sekolah yang bisa mengimbaskan, ya, bukan hanya sekolah yang sibuk dengan kehidupannya di internalnya begitu ya, tapi juga bisa mengimbaskan praktik baik ke sekolah-sekolah lain, bahkan mungkin ke universitas atau mungkin ke lembaga-lembaga lain, sehingga menjadi sekolah percontohan yang mana nanti jadi role model sekolahnya gitu. Oh, kalau untuk sekolah keboardingan, sekolah pesantren gitu, itu rujukannya SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Nah, harapannya sampai ke sana begitu. Harapan saya tentunya untuk SMA Darut Tauhid, saya berharap SMA Darut Tauhid bisa terus berkembang gitu ya. Bisa terus memunculkan potensi-potensi yang luar biasa gitu ya dari SMA Darut Tauhid ini. Jadi tidak hanya sekedar profesinya, tapi kita juga bisa membangun profesi dan akhlak gitu dalam sekaligus. Susah atau sulit ya memang sulit, tapi ini adalah sebuah challenge, ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi di masa sekarang ya, di zaman sekarang, yang dimana godaannya dan juga tantangannya juga sebanding gitu ya dengan zaman sekarang. Jadi itu yang saya harapkan, semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini bisa memaksimalkan potensi dari setiap peserta didik atau santri di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Pendidikan adalah jalan terindah untuk membangun peradaban. Sehubungan dengan hal itu, kurikulum menjadi rambu-rambu yang akan membantu dan memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Sejatinya, kurikulum itu sederhana. Ia memuat apa yang akan kita lakukan agar peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang malas menjadi rajin, sembrono menjadi disiplin. Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang harus siap mengantisipasi kebutuhan mereka, baik kebutuhan saat ia belajar maupun kebutuhan di masa yang akan datang.